organisasi kehidupan. Pada dasarnya, tubuh makhluk hidup merupakan suatu kesatuan organisasi yang rumit. Jika kita analogikan organisasi ini di kehidupan kita sehari-hari, contoh saja di sekolah, ada organisasi yang bernama OSIS atau biasa disebut organisasi siswa intrasekolah. Di dalam keorganisasian tersebut tersusun atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota-anggotanya. Begitu pula makhluk hidup pun tersusun atas berbagai macam bagian yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme atau juga biasa disebut makhluk hidup. Bahkan saking kecilnya sel ini hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Pada mulanya, sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665, yang dimana dia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana. Dalam pengamatannya saat itu, nampak terlihat ruang-ruang kecil. Dan ruang-ruang kecil itulah yang kita kenal sekarang dengan sebutan sel. Seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 1839, Matthias Sheldon dan Thomas Shawn mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Dari hasil pengamatannya, mereka menyimpulkan bahwa sel ini merupakan unit terkecil penyusun organisme. Berdasarkan struktur penyusunnya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Di mana prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Biasanya terdapat pada makhluk hidup yang sederhana seperti bakteri maupun alga. Sedangkan eukariotik merupakan sel yang mempunyai membran inti dan terdapat pada makhluk hidup yang bentuknya lebih kompleks seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. Pertama adalah organisme bersel tunggal atau biasa disebut uniseluler, di mana seluruh kegiatan hidupnya dilakukan hanya satu sel itu sendiri. Jadi bayangkan, dari satu sel itu makhluk hidup tersebut bernafas, makan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, bahkan berkembang biak. Contoh organismenya adalah bakteri dan beberapa jenis protista. Dan kedua adalah organisme bersel banyak atau juga biasa disebut multiseluler. Organisme multiseluler memiliki banyak sel yang menyusun tubuh makhluk hidupnya. Dan masing-masing sel memiliki tugas serta fungsi yang berbeda-beda. Contoh organismenya adalah tentu saja manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalam sel terdapat organel-organel yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Apa saja organel-organelnya? Yang pertama, bagian terluar pada sel, yaitu membran sel, yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk ke dalam sel. Kedua, ada sitoplasma, merupakan cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Inti sel atau nukleus
berfungsi sebagai pusat pengatur bekerjanya organel sel yang lainnya. Keempat, ada mitokondria, berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Kelima, ada ribosom, berfungsi pada pembuatan atau sintesis dari protein. Keenam, ada retikulum endoplasma yang terdapat dua tipe, yaitu kasar dan halus. RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Ketujuh, badan Golgi berfungsi dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. 8. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, maupun zat asing. 9. Sentriol berperan dalam pembelahan sel, dan biasanya sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan saja. Ke-10 adalah vakuola. Namun vakuola ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, biasanya berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida umumnya mengandung pigmen tertentu. Itulah alasannya mengapa umumnya beberapa tumbuhan berwarna hijau. Dan terakhir adalah dinding sel, di mana dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan berfungsi untuk melindungi sel serta menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku.